Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, Bu Guru ya sudah men-share atau membagikan link video kisah keteladanan Nabi Yusuf. Untuk selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan atau mereview dari apa yang sudah kalian saksikan bersama ya. Hari ini Bu Guru akan mereview atau menjelaskan keteladanan Nabi Yusuf ya. Keteladanan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kemudian untuk yang pertama anak-anak, Bu Guru mau bertanya terlebih dahulu. Nabi Yusuf adalah seorang nabi atau rasul. Apa itu rasul? Rasul itu apa sih, Bu? Ya, rasul itu adalah orang atau hamba-hamba pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, di sini berarti ketika kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Yusuf, berarti saat itu ya Nabi Yusuf menjadi Rasul Allah, diberikan wahyu kepada Allah untuk disampaikan kepada umatnya Nabi Yusuf. Kalau kita anak-anak, kita umatnya siapa ya anak-anak ya? Kita umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Namun kita wajib mengimani ke-25 nabi. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Baiklah, dari yang sudah kalian simak videonya ya anak-anak ya, dari sikapnya Nabi Yusuf ya ketika 11 saudaranya kecuali Bunyamin itu mencelakai Nabi Yusuf dan memasukkannya ke dalam sumur. Bagaimana ketabahan, keikhlasan, kesabaran Nabi Yusuf. Kemudian di samping itu juga Nabi Yusuf juga dipenjara ya nak ya, karena difitnah saat itu ya. Mungkin di video belum disampaikan, Bu Guru jelaskan, Bu Guru tambahi. Saat itu Nabi Yusuf dipenjara karena terfitnah ya, karena ketampanannya Nabi Yusuf, sehingga membuat para wanita-wanitanya itu menjadi tidak sadar. Bahkan tidak sadar ketika masak itu sampai teriris jarinya ya nak ya. Jadi sampai memalingkan, membuat perempuannya itu tidak sadar saking melihat ketampanan Nabi Yusuf. Saat itulah Nabi Yusuf ya dimasukkan penjara karena membahayakan keselamatan ya yang melihat ya perempuan-perempuan ya, begitu. Akhirnya Nabi Yusuf itu dipenjara. Kemudian ada lagi ketika Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri ya, ke-11 saudaranya ternyata meminta bantuan gandum ya itu kepada Nabi Yusuf, yang pada awalnya tidak diketahui bahwasanya Perdana Menteri di situ adalah adiknya kandung sendiri Nabi Yusuf. Nah, dari singkat cerita itu ada banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Yusuf. Yang pertama adalah bisa dilihat di halaman 68 anak-anak ya, keteladanan Nabi Yusuf. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf? Yang pertama adalah pemaaf ya. Nabi Yusuf memaafkan semua saudara-saudaranya yang dengan sengaja mencelakai Nabi Yusuf, memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur ya, sumur yang dalam ya. Namun Nabi Yusuf tetap menerima keluarganya dengan senang hati, bahkan meminta ke-11 saudaranya berserta Nabi Yakub ayahnya dan ibunya untuk tinggal di Mesir ya. Itulah salah satu keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Yusuf. Yang kedua adalah sabar dan tawakal. Nah, ketika saudaranya Nabi Yusuf itu ya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, Nabi Yusuf itu sabar dan tawakal. Sabar itu bagaimana nak? Sadar bahwasanya setiap ujian, cobaan yang diberikan itu adalah dari Allah untuk menguji kesabaran hambanya, dan pasti Allah akan memberikan pertolongan
sudah berusaha, kita sudah berdoa, maka tugas kita adalah bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Tugas kita adalah berdoa, berusaha, sabar ya. Kemudian menyerahkan semuanya atau hasilnya kepada Allah. Itu salah satu sikap Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf tidak bisa melakukan apa-apa selain dari berdoa ketika ada di dalam sumur, sehingga akhirnya ada yang menemukan Nabi Yusuf kemudian dijual ya untuk menjadi budak di Mesir. Untuk yang ketiga, sikap yang bisa kita contoh dari Nabi Yusuf adalah bijaksana dan tanggung jawab. Bisa kita lihat bahwa ketika Nabi Yusuf memiliki jabatan sebagai Perdana Menteri ya, Nabi Yusuf dengan tanggung jawab ya mementingkan kepentingan rakyatnya untuk menuntaskan kelaparan di Mesir ya, sehingga berhasil dengan tugas dan amanahnya yang diberikan, sehingga Nabi Yusuf diangkat menjadi raja. Nah, disinilah pentingnya kita ketika mendapatkan amanah, ketika mendapatkan tugas, kita harus lakukan dengan semaksimal mungkin. Kita harus melakukannya dengan sebaik-baik mungkin. Contohnya, misalkan diberikan tugas oleh bu guru, diberikan tugas oleh ayah bunda di rumah, ya anak-anak semuanya harus melakukannya dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baik mungkin ya. Supaya apa? Supaya hasilnya itu maksimal ya, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk diri kita sendiri ya. Itulah tiga keteladanan ya nak ya, yang itu bisa kita contoh, bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Itu adalah sikap atau sifat mulia dari Nabi Yusuf. Di samping Nabi Yusuf itu rupawan, namun tidak menjadikan dirinya itu menjadi sombong ya, tetap beribadah kepada Allah ya. Meskipun Nabi Yusuf telah menjadi Perdana Menteri atau bahkan menjadi seorang raja, dirinya pun tidak lantas menjadi sombong ataupun menaruh dendam kepada saudaranya. Itulah ya anak-anak ya. Untuk pekan ini anak-anak cukup menyimak video dari Bu Alfi. Bisa diputar ulang-ulang video kisah Nabi Yusuf dan penjelasan dari Bu Alfi. Begitu ya anak-anak ya. Insya Allah pekan depan Bu Alfi akan memberikan materi lagi untuk kisah Nabi Syuaib ya. Begitu anak-anak ya. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi